Assalamualaikum. Coy, belum lama ini geger ada seonggok daging kurban yang bertuliskan nama seseorang. Suatu monolog tentang keajaiban dan orang-orang yang malas berpikir. Miris memang, tapi itulah masyarakat di negeri kita. Masyarakat yang mudah kagum dan malas berpikir. Ketika melihat tulisan di daging sapi, mereka langsung menyebutnya sebuah keajaiban. Katanya Islam Golden Age mewarisi peradaban emas, tapi justru lebih mudah percaya dan menganggap daging yang bertuliskan nama seseorang, mereka sebut hal itu adalah fenomena keajaiban. Di mana nalar pikiran mereka? Ini bukan kritik kepada Islam, ini bukan nyinyir soal iman. Ini kritik kepada manusia yang mempermalukan Islam lewat cara berpikir yang memalukan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk percaya buta. Islam tidak mengajak umatnya untuk jadi kolektor keajaiban murahan. Islam justru mengajarkan kita untuk berpikir. Ketika ada daging kurban yang bertuliskan nama, kenapa kita tidak menyelidiki? Kenapa kita tidak menguji? Kenapa kita tidak berpikir dan mencari tahu? Tapi justru kita malah bersama-sama berpikir dangkal, seolah-olah Tuhan sedang mengirimkan pesan lewat seonggok daging sapi. Aneh kan? Mirisnya lagi, ketika ada daging sapi tulisan nama seseorang, warga langsung geger dan menjadi viral. Bahkan seorang pria berpeci yang sedang memegang seonggok daging sapi tersebut, seolah pria itu sedang menunjukkan wahyu yang turun dari langit. Dan mirisnya, kalimat sakti langsung dilontarkan. Ini adalah keajaiban. Langsung dianggap sakral, langsung dianggap mistis, langsung dianggap supranatural. Padahal kalau kita perhatikan dengan baik-baik tulisan itu, kok rapi banget, kok presisi banget, kok kayak banget di tulisan manusia. Tapi kenapa sih nggak ada satupun yang bertanya? Kenapa nggak ada yang berpikir? Jangan-jangan ini buatan manusia, jangan-jangan ini ada yang sengaja menulis. Kenapa malah langsung diasumsikan bahwa Tuhan sedang memberi pertanda? Jelas, pertanyaan itu muncul bukan karena masyarakatnya bodoh, tapi karena masyarakat ini tidak pernah diajarkan atau tidak diperbolehkan untuk bertanya. Ini adalah kecenderungan seseorang untuk mengikuti keyakinan atau perilaku mayoritas, meskipun secara pribadi dia meragukan kebenarannya. Ketika ada orang menyebut keajaiban, yang lain justru meyakinkan. Bukan karena yakin, tapi karena nggak enak membantah. Karena takut dianggap tidak beriman. Karena sejak kecil kita dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai kepatuhan lebih tinggi daripada rasa ingin tahu. Kalau kita banyak tanya, dianggap menyebalkan. Kalau anak-anak bertanya sesuatu, dianggap durhaka. Akibatnya, ketika kita tumbuh besar, kita menjadi manusia yang harus percaya, bukan berpikir. Kita tidak dilatih untuk skeptis, kita tidak diberi ruang untuk berpikir logis. Akibatnya, ketika muncul hal-hal yang tidak biasa, kita lebih suka menganggapnya adalah sebuah mukjizat daripada menyelidikinya secara rasional. Otak kita malas dan itu dianggap alamiah. Kita lebih percaya pada hal-hal yang mudah diingat atau terdengar familiar. Dan karena kita hidup dengan lingkungan yang sering menganggap peristiwa-peristiwa ganjil dengan tanda-tanda Tuhan, maka otak kita langsung menuju ke kesimpulan itu tanpa melewati tahapan berpikir logis, apalagi jika kepercayaan itu didukung dengan lingkungan sekitar, keluarga, tetangga, bahkan media sosial. Akibatnya terbentuklah pola pikir sempit yang memperkuat keyakinan itu. Nggak ada celah untuk ragu, nggak ada ruang untuk mencari tahu. Manusia adalah makhluk pencari makna, dan di tengah dunia yang kacau, penuh ketidakpastian dan spiritualitas yang diperjualbelikan, kita semakin lapar akan makna, tapi bukan makna yang diperoleh dari pemikiran panjang atau pencarian yang rasional, melainkan makna instan, serba cepat, serba ajaib. Kalau ada tulisan di daging, udah pasti itu mukjizat. Ada lafaz Allah di dalam telur, pasti bukti kuasa Tuhan. Ada pohon sujud, udah pasti itu pertanda alam, tunduk pada ilahi. Ini adalah bentuk minimnya cara berpikir, di mana kita memaksakan sesuatu yang netral untuk memiliki arti emosional yang besar. Karena dengan itu, hidup terasa tidak sia-sia.
Karena dengan begitu kita merasa Tuhan masih hadir secara konkret, walau sebenarnya kita sendiri malas mencarinya secara mendalam. Kenapa masyarakat kita begitu cepat menyimpulkan? Apa karena masyarakat kita tertekan oleh ekonomi, oleh politik, oleh spiritualitas yang kosong, sehingga menganggap keajaiban adalah harapan dan menjadi obat ketidakberdayaan hidup sehari-hari? Kalau ada tulisan nama di daging kurban, wah, tandanya amal ibadahnya diterima. Kalau ada lafaz di kulit pisang, wah, mungkin tandanya Tuhan sedang berbicara langsung. Kenapa kesimpulannya selalu mengaitkan dengan hal-hal spiritual dan keajaiban? Ada lagi yang gak kalah membagongkan. Tiba-tiba muncul fenomena yang absurd di negeri kita tercinta, yang bikin kita berakal sehat, bingung mau ketawa atau menangis. Dengan fenomena munculnya sumber air ajaib yang ternyata adalah saluran pipa PDAM yang bocor. Dan anehnya, masyarakat langsung menganggap air itu adalah air suci, air keramat, air surga yang tumpah ke bumi. Ada yang percaya juga bisa menyembuhkan penyakit. Ada pula yang menyebutnya sebagai tanda-tanda keajaiban. Fenomena ini jelas memperlihatkan tentang cara berpikir masyarakat kita yang masih sangat dipengaruhi oleh mistik, simbol, keyakinan absurd yang sulit untuk diluruskan. Ini bukan gejala lokal, ini adalah penyakit sosial sebagai bentuk bagaimana masyarakat yang katanya modern tapi bisa tetap terjebak dalam logika di luar nalar. Pertanyaannya, kenapa kita masih sering menyangkut pautan fenomena yang terjadi dengan hal-hal mistik? Kenapa tidak mencari tahu? Kenapa tidak menguji? Kenapa tidak menyelidiki? Dan kenapa tidak berpikir?